Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Apa namanya? Kalkulus 2 ketemu dengan saya yang mungkin sebelumnya ada pernah ketemu dengan saya atau ada yang belum, ya silakan nanti menyesuaikan. Jadi mohon maaf, saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk menyampaikan materi terkait dengan kalkulus 2. Tapi saya yakin Anda semua sudah menguasai dengan baik materi ini. Kenapa? Karena di tingkat SMA, SMK, ataupun ada yang mungkin di aliyah sudah menempuh ini. Sehingga ini sebetulnya hanya mengulang saja dan tidak terlalu sulit tentunya. Oke, untuk awal saya minta untuk diaktifkan dulu kamera, kemudian nanti boleh di nonaktifkan. Nah, jadi nanti saya biar tahu siapa-siapa yang mengikuti untuk apa namanya perkuliahan ini. Walaupun memang sudah ada daftar namanya, tetapi saya ingin melihat, ya kan. Siapa tahu nanti saya ngomong sendirian ternyata ditinggal tidur kan nanti, nah, repot saya. Ya, oke, diaktifkan dulu. Saya ingin melihat wajah-wajahnya untuk yang mengikuti kelas ini. Nanti boleh dinonaktifkan, nggak apa-apa. Ya, oke, silakan diaktifkan dulu. Iya, boleh. Iya, terus bagus. Terus si Kevin, Jody Setiawan, sama Ari, silakan diaktifkan dulu ya. Mohon maaf Pak. Ya. Yang udah ikut kelas pertama tadi ikut lagi nggak? Oh, yang sudah ikut yang pertama enggak. Nanti ini yang belum boleh gabung gitu. Iya. Jadi yang pertama yang belum, ya. Oke. Oke, ya. Untuk kelas mengganti saja. Ya. Oke. Tadi si Ari sudah ngikut. Oh, saya udah berarti keluar aja, Pak. Ya, boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, yang sudah. Ini kan yang buat pengganti saja, ya. Oke, ini sudah 12, berarti 11 yang mengikuti ya. Oke, siap. Vivi, siapa lagi? Novi, Diu, Jody, ya, Jody. Kevin, silakan diaktifkan dulu kameranya. Dwi Indra, Muhammad Afifi, coba saya pengen lihat dulu. Nanti siapa tahu ketemu di jalan nanti saya masih menghafal dan seterusnya. Oke, ya. Ya, sambil menyampaikan beberapa hal yang harus disepakati kita semuanya. Pertama adalah harapan saya jam 7.50 saya berusaha semaksimal mungkin sudah mulai. Nanti sebelum dimulai biasanya pagi atau sore saya sudah membagikan link untuk gabung ke Zoom. Ya. Biasanya saya sudah mengingatkan dari pagi atau siang, nanti saya sudah mengingatkan untuk gabung ke Zoom. Nah, itu yang pertama. Daftar hadir nanti akan saya bagikan melalui kolom chat. Ya. Nah, sekarang saya kirim. Silakan nanti diisi. Nah, ini daftar hadir. Silakan dilihat di kolom chat. Ya, daftar hadir. Ya, jadi waktu jam 7.50 saya berusaha untuk memulai dengan tepat waktu. Daftar hadir biasanya nanti saya unggahkan di kolom chat. Kalau nanti seandainya saya lupa membagikan daftar hadir melalui kolom chat, nanti akan saya bagikan melalui grup WhatsApp. Ya. Kalau saya masih lupa lagi, tolong ada yang mengingatkan. Itu. Ya, saya minta ada yang mengingatkan. Karena apa? Karena setiap akhir perkuliahan saya harus melaporkan berapa yang mengikuti perkuliahan dan seterusnya.
Kemudian karena saya mohon maaf saya menggunakan aplikasi Zoom ini yang free, jadi dibatasi waktu. Kita sampai jam 21 lebih berapa menit itu di jadwal itu, sehingga nanti andai kata masih ada pembicaraan terkait materi, nanti connect ulang ya, karena batasan waktu 40 menit ya. Nanti begitu berhenti mendadak kita langsung connect ulang ke Zoom ya. Jadi mohon bantuannya karena saya masih menggunakan akun yang free ya. Ya untuk memanfaatkan saja, nanti nggak berkorban untuk selalu selesai connect lagi. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saja beberapa bulan ke depan kita sudah bisa tatap muka. Karena ada beberapa kelas yang sudah diuji cobakan untuk tatap muka, tetapi kelas ini masih secara daring, sehingga kita memanfaatkan aplikasi ya baik Zoom ataupun Google Meet nanti kita manfaatkan. Ya. Saya menggunakan Zoom karena ya audio dan videonya lebih bagus daripada Google Meet. Nah, biasanya lebih dari 30 sudah ada kerepotan kalau menggunakan Google Meet, sehingga saya pakai Zoom saja lah. Walaupun ya memanfaatkan waktu 40 nanti connect lagi dan seterusnya, karena kalau sudah putus ya. Itu yang beberapa yang harus saya sampaikan. Berikutnya ya walaupun di wilayah kita Tangerang sudah mulai turun, tetap saya menyampaikan pesan dari kampus dan umumnya dari pemerintah untuk menjaga prokes ya. Silakan untuk sesuai dengan anjuran pemerintah. Tentu karena masih kondisi pandemi ini masih berjalan. Ya, pandemi ini masih berjalan. Ya mau percaya tidak percaya karena kondisinya seperti ini ya. Dengan demikian ya mau tidak mau kan. Ya, lebih amannya seperti itu. Walaupun mungkin Anda membaca, melihat, mendengarkan beberapa media ataupun yang lain, ataupun membaca beberapa teori konspirasi, yaitu di luar topik kita pembicaraan malam ini. Ya, silakan untuk didiskusikan saja sama teman saya ya terkait dengan COVID ini ya. Saya tidak mengomentari jauh itu, nanti jadi polemik. Itu terkait anjuran pemerintah ya, untuk selalu diikuti. Kemudian terkait dengan materi kita di Kalkulus 2, ada yang harus diperhatikan betul. Saya share screen dulu. Oke, nah, sebentar. Oke. Ini kita ada di kelas, ya, saya ada sudah mulai bergabung di Edu ya. Kirimkan ML, oke ya ini sudah terjadi. Saya tampilkan sudah terlihat di layar. Halo? Bisa Pak. Oke ya. Pak. Ada beberapa materi yang mau saya sampaikan. Ini untuk turunan tidak saya sampaikan detail karena di kalkulus 1 sudah dipelajari. Ya, kita mulai nanti dari integral tertentu, kemudian sampai teorema dasar kalkulus, perhitungan integral tertentu, terus luas daerah bidang, volume dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Ya. Anda nanti bisa membandingkan materi yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti ya, menggunakan Edu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mendetail mungkin, tapi kita berbicara di Zoom terkait dengan materi ini yang lebih mendetail, dan saya harapkan untuk membandingkan materi ini dengan Anda mencari
apa namanya, baik di YouTube ataupun di tutorial-tutorial yang melihat, tinggal ketik saja di Google pencarian, tentu akan muncul banyak materi yang terkait dengan integral. Nah, sekarang tentu tidak kesulitan untuk mencari materi-materi secara elektronik. Ya, banyak sekali sekarang orang yang mengunggah terkait dengan materi kalkulus ataupun yang lainnya, baik di blog, di web, dan yang lain-lain. Lebih-lebih di YouTube juga banyak sekali orang yang membuat video terkait dengan materi kalkulus. Ya. Kalau Anda nanti mau membuat video, silakan saja. Ya, terkait dengan kalkulus. Ya, jadi dibandingkan. Ya, siapa tahu ada yang lebih mudah untuk diikuti. Karena bahasa penyampaian orang itu kan bisa berbeda-beda. Itu yang saya pesankan. Kemudian untuk materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi yang integral tertentu dan seterusnya, itu kita sepakat dulu. Pertama, tadi kehadiran sudah dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan tugas mandiri. Tugas mandiri ini selalu nanti saya unggah melalui Aidu. Kalau ada, baik pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya, nanti saya unggah ke sini dan saya infokan. Ya tidak setiap hari, tetapi saya akan infokan terlebih dulu sebelum mengerjakan tugas mandiri. Ya, kenapa? Karena beberapa kali saya memberikan tugas untuk kakak tingkat kalian, beberapa yang mengulang lagi atau nilainya kurang bagus, karena setelah saya berikan tugas mandiri, banyak yang mengabaikan. Ya, tentu saya tidak ada dasar untuk memberikan penilaian. Oleh karena itu, jangan sampai terulang lagi di kelas ini. Sehingga di akhir perkuliahan, setelah saya memberikan penilaian, banyak yang menghubungi, Pak, kok kenapa nilainya jelek, dan seterusnya. Maka di awal saya sampaikan terlebih dulu, nilai tugas mandiri. Ini tentu menjadi perhitungan juga. Ya, ini mohon diperhatikan. Saya tidak setiap pertemuan berikan tugas, tapi ketika ada tugas silakan dikerjakan. Waktunya biasanya lama, 1 minggu, paling cepat 5 hari. Ya, sehingga saya yakin cukup waktu untuk mengerjakan. Ini untuk tugas mandiri. Kenapa saya harus sampaikan? Karena beberapa kali yang sudah itu sangat abai. Nah, untuk ini, sehingga nilainya yang harusnya A jadi B, yang harusnya B jadi C, yang harusnya C malah jadi D, dan seterusnya. Nah, jadi saya minta ini betul-betul dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, gunakan Google Drive, kemudian linknya di share di Aidu, jawabnya seperti itu saja. Ya, jadi tidak menggunakan yang dari kampus itu, saya lupa ini kan. Jadi gunakan Google Drive saja. Ya, ketik di Microsoft Word ataupun ambil gambar. Biasanya yang sudah itu Anda diminta menuliskan di kertas, kemudian ambil gambar, simpan di Google Drive, baru kirim dia itu. Tetapi ingatkan kembali bahwa linknya, filenya harus status dipublish sehingga saya bisa mengakses dengan baik. Ya, jangan sampai di privat, nanti saya nggak bisa buka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait UTS dan ujian akhir semester. Ini sudah ada ketentuan dari kampus, sehingga ini kita tinggal mengikuti saja. Ya, tinggal mengikuti saja. Ini sudah ada ketentuannya. Ya, saya juga tidak menyampaikan secara khusus, tapi saya mengingatkan bahwa ada syarat kehadiran.
untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itu tentunya juga dari kampus sehingga Anda tentu sudah memahami dengan baik. Ya. Nah, jadi dua hal ini untuk diperhatikan betul sehingga nanti di akhir pertemuan setelah saya melaporkan nilai tidak ada pertanyaan lagi. Itu sebagai awal kita berjumpa di kalkulus 2. Silakan kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Yang mau disampaikan dulu, silakan. Ada dari sekian 17 yang hadir, harusnya ada 29 nih, baru 17. Link daftar hadir silakan diisi lagi ya. Ini sudah ada di apa nanti saya Iya, Pak. Oke. Ada yang disampaikan dulu sebelum kita berbicara yang kalkulus 2. Silakan. Enggak ada? Muhammad Aziz. Absensinya di mana, Pak? Di kolom chat silakan dilihat. Ada, sudah ada? Linknya di situ. Ada, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan materi dulu sebagai pengantar untuk menyingkat waktu langsung. Jadi tidak ngobrol-ngobrol lebih dulu karena terkait waktu. Ya, maklum ini kan masih free untuk akun Zoom-nya, sehingga saya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya screen lagi. Oke, sebentar. Jadi kita berbicara kalkulus 2. Kalkulus 2. Oke, tulisan saya tidak terlalu bagus nih karena apa namanya saya menggunakan mouse. Ya. Oke, tentu prasyaratnya Anda harus sudah menempuh kalkulus 1. Ini prasyarat. Semuanya sudah menempuh kalkulus 1? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah lulus? Sudah lulus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, Pak. super bagus. Ya, dapat A kan gitunya harusnya. Oke. Ini syarat. Kalau syarat ya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi tentu tidak boleh menempuh kalkulus 2. Kenapa? Karena di kalkulus 2 itu kita berbicara integral. Integral atau anti turunan. Anti turunan. Kalau tulisan kurang bagus tetapi bisa dicocokkan dengan suara. Ya disambung-sambungin kan gitu. Nah, atau anti turunan. Di kalkulus 1 fokusnya turunan atau derivatif, diferensial. Boleh mengatakan seperti itu. Turunan, derivatif, diferensial sama. Nah, jadi ini harus dikuasai dulu. Ya, bahkan jadi prasyarat. Kalau ini tidak dikuasai tentu di anti turunan atau integral akan mengalami kesulitan. Gitu. Ya. Apalagi sebagai prasyarat untuk kalkulus 1 tentu harus didahului aljabar. Ini harus sebetulnya harus ditempuh dulu. Nah, kenapa? Karena di turunan ini juga berbicara ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden, meliputi trigonometri,
siklometri, ada eksponensial, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya. Nah, kalau aljabar belum ditempuh, tentu di sini ada kesulitan. Trigonometri tentu sudah ada bekal waktu di SMA, tetapi tidak dibahas secara khusus. Harusnya ini didahului, tapi ya karena bukan faknya matematik ya, hanya difokuskan pada aljabar saja. Tapi kita nanti juga akan berbicara trigonometri. Gitu. Nah, baru setelah turunan oke, lulus mendapat A, ya yang penting lulus lah, atau sudah menempuh, gitu kan. Boleh dilanjutkan dengan kalkulus 2. Di mana kalkulus 2 ini kita membahas tentang anti turunan atau integral. Gitu. Nah, sebagai pengantar, ini pengantar dulu, kita tidak secara spesifik membahasnya. Ini pengantar dulu sambil mengingat-ingat. Nah, sambil mengingat-ingat, tentu Anda kalau diminta ketika ada rumus fungsi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, ini rumus fungsi. Fx berarti fungsinya dinamai dengan fungsi f terhadap x. Boleh dituliskan y sama dengan. Ini tentu tidak asing. Saya pikir ini tidak terlalu sulit untuk memahami. Kemudian saya ingin tahu, kalau ditanyakan f aksen x, f aksen berarti menotasikan turunan pertama, aksennya hanya 1. Kalau aksennya ada 2 berarti turunan kedua, aksennya ada 3 turunan ketiga, dan seterusnya. Ini yang 1 aja dulu. Notasi lain apa ada? Ada, yaitu DJ. Kalau Y sama dengan ya, ini kan Fx, boleh dituliskan F aksen. Tapi kalau Y berarti DJ. Atau Y aksen juga boleh. Ya. Nanti dicari ini notasi apa. Ya. Kalau yang di kalkulus 1 mengikuti saya ada notasi Leibniz, ada yang lainnya, itu notasinya akan berbeda-beda. Akan nanti dicari kenapa ini notasi yang menurut siapa. Ya. Ada dy per dx. D menunjukkan notasi derivatif atau diferensial untuk fungsi y terhadap x. Maka dituliskannya dy per dx. Kalau menuliskannya dx per dy berbeda lagi. Nah, dx per dy berarti menentukan turunan atau derivatif fungsi x terhadap y. Pengertiannya seperti itu. dp per dt berarti fungsi fungsi p terhadap t. Notasi dulu. Saya harus menyampaikan secara notasi dulu. Notasi penting. Kenapa? Karena matematika adalah bahasa simbol yang berlaku universal. Atau bahasa simbol yang menotasikan persoalan yang perlu dihadapi sehari-hari. Nah, bahasa simbol. Simbolnya itu ada dy per dx, simbolnya y, simbolnya fx, simbolnya dp per dt. Ini simbol. Nah, jadi persoalan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara matematis tentu dapat disimbolkan. Nah, ini matematis. Nah, disimbolkan. Bahasa simbol ini berlaku universal. Ketika belajar di Indonesia akan berlaku juga di Amerika,
dan di belahan dunia yang lain. Oke. dy per dx atau f aksen ini berarti menentukan turunan fungsi y atau fx terhadap variabel x. Ya. Mungkin Anda dikasih tahu bahwa x sebagai independent variable, y sebagai dependent variable. Oke, itu kalau dikembangkan. Nah, saya tanya sekarang, turunannya 3x kuadrat plus 5x plus 2 berapa? Ayo, salah satu menyebut. Halo? Salah satu tolong disebut turunannya 3x kuadrat plus 5x plus 2. Kelihatan kan di layar? Kelihatan, Pak. Oke, berapa turunannya? Sebutkan. Ayo, salah satu. Saya takut ditinggal tidur, makanya saya tanya. Nanti saya ngomong sendiri, ternyata udah tidur. Gitu. Nah, ayo, sebut satu perwakilan. Halo? Masihkah diikuti? Perlu, Pak. Masih, Oke. Pak. Oke, ya, silakan. Nah, kemarin kan kalkulus 1 sudah. Ini kan baru sederhana ini, belum yang rumit. Belum yang rumit, ini baru mengingatkan saja. Berapa? 6. Wah, ini sudah minta di-upgrade ini 10 menit lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita ikuti dulu. 6x plus 5x. 5. 5. Ya, oke. 5. Ya. 6x plus 5. Sekarang sudah ingat berarti. Sekarang ada y atau fx sama dengan 5x pangkat 3. Min 7x kuadrat plus 6. Nah, ini untuk mengingatkan saja dulu. Belum yang rumit. Ini hanya mengingatkan. F aksen. Turunannya, ayo sebut. Turunannya? dy per dx. Ya, dy per dx. Terus? (15x), Pak. 15x. Pangkatnya berapa? 2. 2. Oke. Setuju. Setuju yang lain? Setuju. Setuju. Terus yang 7x kuadrat turunannya? Plus 14x. Plus apa min? Min 14x. Ya, min Oke, min 14x. 2 sama 6-nya kok nggak ditulis, kenapa? Kemana ini? Hilangnya kemana? Ada yang berpendapat? Silakan. Halo. Halo. Ayo. 6 sama 2-nya itu kemana kok hilang? Karena nilai konstanta. Kalau Nilai konstanta. Ya, kalau diturunkan jadi 0. Oke. Oke. Proses ini adalah proses turunan atau derivatif. Ini turunan. Nah, sebaliknya, kalau dari turunan dikembalikan lagi menentukan rumus fungsinya, prosesnya dinamakan anti turunan atau kebalikan dari turunan atau disebut integral. Integral.
seringkali notasinya seperti huruf S, seperti ini, yang memanjang. Ini notasi integral. Nah, andai kata Anda disuruh menentukan, ini yang pertama, integral, ini karena notasi integral berarti membacanya integral 6x plus 5 harus diikuti dx. Kenapa? Karena 6x plus 5 ini adalah fungsi derivatif atau fungsi turunan. Maka dinotasikan di belakangnya harus ada dx. Nah, harus ada dx. Sehingga 6x plus 5 menunjukkan fungsi derivatif. Tentu hasilnya ya 3x kuadrat plus 5x plus 2. Tanpa kesulitan karena sudah ada sebelumnya fungsinya, Anda tinggal menyebutkan saja 3x kuadrat plus 5x plus 2. Kenapa? Karena integral ini kebalikannya. Proses kebalikan dari turunan menjadi fungsi mula-mula. Kalau dari bentuk rumus fungsi ditentukan turunan adalah proses derivatif atau proses turunan. Dari fungsi derivatif ke bentuk fungsi adalah proses integral atau anti turunan. Jadi cuma dibalik saja. Nah, perhatikan yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ini ada 15x kuadrat min 14x. dx harus ditentukan bahwa ini merupakan fungsi derivatif, maka harus ada dx. Nah, tentu Anda secara mudah dapat menunjukkan integralnya siapa? 5x pangkat 3 5x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 6. Namun demikian, tidak secara mudah untuk menentukan konstantanya. Kenapa? Karena berapapun nilai konstantanya, turunannya pasti 0. Tidak dituliskan di sini. Ini turunannya pasti 0. Kalau konstantanya. Maka secara umum dinotasikan sebagai C atau notasi dari konstanta. Atau cukup mengganti 2 ini dengan C, 6 ini dengan C. Saya kasih contoh yang ketiga. Tanpa menunjuk atau menuliskan rumus fungsi terlebih dulu, tetapi langsung integral dari 4x ditambah 2 dx. Maka tentu dengan mudah Anda bisa menunjuk 2x kuadrat plus 2x plus. Nah, di sini Anda akan secara spesifik tidak bisa menunjuk berapa harga C karena fungsi sebelumnya Anda tidak tahu dan tidak dituliskan.
Sehingga cukup notasikan saja dengan C. Nah, ini integralnya. Jadi saya pikir tidak terlalu sulit untuk ini. Ya. Secara umum, jika ada fungsi AX pangkat N dx, maka tentu Anda bisa menuliskan integralnya adalah X pangkat N plus 1, ini tentu ada A, dibagi N plus 1, N plus 1, N plus 1, plus C. Oke, ini secara umum Anda bisa menuliskan seperti itu. Ini baru yang sederhana. Oke, nanti kita akan coba yang lebih berpikir. 1 menit lagi sudah ada peringatan. Jadi nanti kalau putus secara otomatis berarti kita selesai ya. Dilanjutkan minggu depan. Tapi saya habiskan sampai benar-benar habis ini. Waktunya selesai dengan sendirinya. Oke, setuju? Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Jangan lupa daftar hadir diisi. Ya, jangan lupa daftar hadir diisi. Minggu depan Ya, nanti